Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wawan Putra, saya mahasiswa program studi Terus Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, eh, Universitas Islam Negeri Sultan Tasafuddin Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mineral dan vitamin. Baik, untuk latar belakang adalah vitamin itu adalah vitamin dan mineral merupakan mikronutrien esensial yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk mendukung metabolisme, pertumbuhan, dan fungsi fisiologis optimal. Vitamin larut air seperti kompleks B dan C berperan sebagai koenzim dalam reaksi enzimatik, sedangkan bentar ini bagaimana cara menghilangkan? Baik, sedangkan vitamin larut lemak A, D, E, K mendukung integritas membran dan penglihatan. Mineral makro, mikro besi, dan seng esensial untuk transport oksigen dan imunitas. Tujuannya untuk pembahasan kali ini untuk mengetahui macam-macam vitamin, untuk mengetahui macam-macam mineral. Yang pertama ada vitamin B1 atau thiamin. Thiamin yang dikenal sebagai vitamin B1 merupakan vitamin yang larut dalam air, yang umumnya ditemukan pada beberapa makanan dan dapat ditambahkan dalam makanan serta dijual sebagai vitamin suplemen. Molekul tiamin terdiri atas cincin pirimidin yang terikat dengan cincin tiazol. Tiamin merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air dan dalam keadaan kering, vitamin B1 cukup stabil. Dalam keadaan larut, vitamin B1 hanya tahan panas bila dalam keadaan asam. Yang kedua ada vitamin B2 atau riboflavin atau lebih populer dengan sebutan vitamin B2 tadi merupakan vitamin yang digunakan sebagai nutrisi, terapi dan juga sebagai pakan tambahan hewan ternak. Riboflavin berupa kristal kuning memiliki sifat larut air, tahan panas, oksidasi, dan asam, tidak tahan alkali dan cahaya matahari. Riboflavin tersusun dari sebuah cincin isoglycine terhubung dengan rantai ribotil, turunan dari gula dan dan rubosa. Gula ribosa itu yang tiga ada niacin atau vitamin B3. Niacin merupakan deskripsi umum untuk kelompok vitamin asam nikotinat sebagai turunan alami nikotinamid dan nikinamid. Niakin merupakan komponen koenzim nikotimid adenin nucleotide NAD dan nikotimid adenin nucleotide phosphate NADP. Niacin adalah vitamin B3 yang memiliki peran mendasar sebagai bagian dari enzim reduksi atau oksidasi yang terlibat dalam metabolisme energi. Asam patotenat atau vitamin B5. Asam patotenat merupakan derivatif dimetil dan asam butirat yang dihubungkan melalui ikatan peptida dengan B-alanin. Asam patotenat yang mengikat fosfat merupakan bentuk aktifnya yaitu 4-fosfatetin. Asam protenat merupakan kristal putih larut air, rasa pahit dan mudah rusak oleh panas kering dan kondisi terlalu asam dan basa. Ada vitamin B6, itu pembentukan vitamin B6 secara alami terjadi dalam tiga bentuk, yaitu proglisin, peridoksal, dan peridoxamin. Vitamin B6 memiliki bentuk sintesis yang peridoksin, hidroklorida. Vitamin B6 merupakan kristal putih tidak berbau. Vitamin B6 memiliki sifat larut air dan alkohol, tahan panas, tahan asam, tidak stabil dalam alkali, dan tidak tahan cahaya. Vitamin B6 dalam makanan biasanya dalam bentuk terfosforilasi kemudian dihidrolisis oleh enzim fotosintesis di usus halus. Biotin merupakan suatu asam monokarboksilat terdiri dari sebuah cincin imidazole tergabung dengan cincin tetrahidrothiofen dan memiliki rantai samping asam valerat. Biotin memiliki sifat tahan panas, larut air, dan alkohol serta mudah teroksidasi. Biotin dapat ditemukan dalam makan seperti pada hati, kuning telur, dan sereal. Ada vitamin kobalamin, di mana vitamin kobalamin atau vitamin B12 terdiri dari cincin korin yang dibentuk oleh 4 cincin pirole tereduksi A sampai D dengan atom kobalt pulsa yang dihelat oleh 4 nitrogen pirole serta 2 ligan aksial. Vitamin B12 berfungsi sebagai faktor enzim utama metionin sintase MCBL dependen dalam siklus metionin, mentransfer gugus metil dalam
5. Metil hidrofosfat. Kehomosten untuk membentuk metionin dan teradrofolat, yang esensial yang sintesis DNA-nya, menyelin dan regulasi gen. Dan ada yang namanya asam folat. Asam folat itu merupakan bentuk sintetik vitamin B9 atau folat. Selain asam folat, bentuk folat yang lain adalah tetrahidrofolat. Asam folat tersusun dari 3 komponen yang berbeda, yaitu derivat petridin, p-aminobenzoat atau PABA, dan glutamat. Asam folat memiliki peran penting untuk fungsi otak, kesehatan mental, dan emosional. Asam asam folat membantu produksi DNA, RNA, dan asam amino, terutama ketika sel dan jaringan tumbuh dengan cepat. Asam asam ascorbat merupakan senyawa asam organik dengan rumus C6H806. Secara struktural, asam ascorbat mirip dengan glukosa. Asam ascorbat memiliki ikatan rangka pada karbon C2 dan C3 serta 4 gugus hidroksil. Asam ascorbat merupakan asam lemah lemah yang larut air atau asam lemak yang larut air. Terbentuk bubuk kristal atau kristal putih, tidak berbau dan berasa asam. Asam ascorbat mudah teroksidasi jika terpapar panas tinggi, cahaya matahari, dan oksigen dalam jangka waktu yang lama. Vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang pertama kali ditemukan. Vitamin A alami ditemukan tahun 1909 oleh Strepp dari ekstrak kuning telur. Struktur kimia vitamin A berbentuk alkohol atau retinol, sedangkan derivatnya retinoid dapat membentuk aldehid atau retinal, atau asam vitamin A atau AVA tritonin. Vitamin A atau retinol merupakan senyawa poliisoprenoid dengan cincin sikloheksini dan rantai samping isoprena yang mengandung ikatan rangkap konjungsi. Ada vitamin D dan vitamin E. Vitamin D merupakan zat larut lemak yang sangat penting bagi hewan dan manusia. Dan vitamin E merupakan nama generik untuk senyawa tocopherol dan tocopherol. Untuk teman-teman lebih jelasnya mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Untuk vitamin K seperti itu juga bisa kita langsung masuk ke mineral aja. Baik, saya bahas sedikit. Pada manusia, vitamin K berasal dari tumbuhan sebagai piloquinone, dan bakteri sebagai menaquinone. Vitamin K adalah mikronutrien esensial yang larut dalam lemak yang diperlukan untuk berkarbosilasi Y pasktranslasi residu asam glutamat spesifik dalam protein hepatik dan ekstrak hepatik yang terlibat dalam pembukuan darah dan mencegah kalsifikasi kartilago dan pembuluh darah. Baik, untuk pembahasan mineral. Mineral adalah elemen penting dan beracun yang dapat berdampak pada kesehatan manusia. Elemen anorganik, logam, metaloid, dan non-metal pada umumnya disebut sebagai mineral dalam istilah nutrisi, memainkan peran penting bagi kesehatan tubuh. Ada yang namanya Mg atau magnesium, itu juga termasuk makromolekul esensial yang berfungsi untuk pengaturan sinyal, penyimpanan dan transfer energi, metabolisme glukosa, metabolisme lipid, fungsi neuromuskular, dan perkembangan tulang. Gugus M12 terdapat di semua jaringan tubuh. Pada intrasel lebih banyak ditemukan. Semua reaksi biomolekul menggunakan ATP melibatkan M12. Kalsium atau Ca, kalsium atau Ca sudah adalah makro mineral esensial yang menyusun rangka tubuh manusia. Seperti tulang dan gigi dengan bentuk garam kalsium fosfat. Kalsium berperan dalam bentuk mekanisme fisiologis tubuh seperti proses penggumpalan darah pada penyembuhan luka, proses kontraksi otot, pengantar saraf, serta aktivitas beberapa enzim absorpsi kalsium dalam lumen usus dipengaruhi oleh fosfat. Dan ada yang namanya potasium atau kalium K merupakan makromineral dan elektrolit esensial yang berperan penting dalam kontraksi otot, inversi saraf, keseimbangan pH darah, dan keseimbangan air sebagai kation intraseluler yang berlimpah. Untuk besi atau zat besi, iron atau ferrum, Fm adalah mikromineral yang memiliki peran penting dalam transportasi oksigen dan metabolisme energi. Zat besi makanan berasal dari sumber seperti daging, biji-bijian yang diperkaya oleh putrefied food,
dan sayuran berdaun hijau. Makanan hewani mengandung lebih banyak bentuk molekul besi organik yang disebut besi hem atau hemoglobin Hb, sedangkan makanan nabati dan biji-bijian mengandung lebih sedikit zat organik yang disebut besi non-hewani. Baik teman-teman, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan vitamin dan mineral. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya tutup, saya Wayan Nurul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.